Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai saat kita meninggalkan segala-galanya. Saya terinspirasi dari ajakan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Misalnya di dalam Injil Matius bab 19 ayat 29. Tuhan mengatakan, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau saya merenungkan dengan sungguh-sungguh, adorasi kita itu menjadi saat kita mengikuti Tuhan Yesus dengan meninggalkan segala-galanya. Dalam bahasa sabda Tuhan tadi, segala-galanya itu dikatakan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Misalnya saya sebut kata rumahnya. Rumah itu tempat kediaman, tempat yang membuat kita nyaman dan sehat, membuat kita itu punya segala fasilitas, dan intinya tempat yang membuat kita nyaman, membuat kita itu intinya menemukan hidup yang melindungi dan seterusnya. Itu kita tinggalkan. Bukankah adorasi juga seperti itu? Kita meninggalkan kenyamanan kita, main game kalau anak-anak muda, atau kalau kita orang tua ya mungkin tidak nonton televisi. Kita itu mungkin yang suka hobi masak, kita suka masak atau makan, itu kan tidak kita lakukan. Kita meninggalkan hal-hal yang nyaman itu. Dan adorasi itu walaupun cuma 1 jam atau setengah jam, itu tidak mudah untuk orang yang sudah lekat dengan hal-hal yang nyaman. Apalagi yang suka main handphone, apalagi yang suka berinteraksi, media sosial dan seterusnya. Ini masih ditambah kata Tuhan, juga meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak. Ini kan meninggalkan segala relasi manusiawi yang menjadi kelekatan kita. Suami, istri, anak, atau orang tua itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita dan kita sangat terlekat dengan mereka. Relasi kita itu dengan mereka kuat. Nah, itu mesti kita tinggalkan saat adorasi. Meskipun cuma setengah jam atau 1 jam, itu tidak mudah kalau orang sangat terlekat dengan relasi. Ya katakanlah begini, Anda sedang adorasi, asik adorasi, handphonenya itu menyala, atau karena mungkin lupa menonaktifkan atau men-silent ya, lalu atau bergetar, lalu Anda nengok, dari anakku, langsung pasti diangkat. Adorasi break, berhenti adorasi sebentar. Itu kita belum meninggalkan keluarga, belum meninggalkan relasi. Tentu kalau ada hal yang sangat mendesak dan itu hidup mati, tentu harus kita angkat teleponnya. Tetapi dalam keadaan yang wajar, kita mestinya adorasi ya adorasi. Seperti saya kalau adorasi ya handphone saya tinggal di kamar, saya masuk kapel. Jadi orang mau telepon 1000 orang telepon saya nggak dengar dan sehingga nggak mengganggu. Tapi kalau kita itu masih lekat dengan segala relasi, itu lalu adorasi tidak sungguh-sungguh. Lalu kita masih terlekat, tidak meninggalkan. Adorasi itu saat meninggalkan itu. Dan akhirnya ladang itu kan mencari nafkah, pekerjaan. Nah, pekerjaan kita sebagai apa? Kalau saya ini tugas saya mengajar, ya banyak pekerjaan. Menulis artikel, ngoreksi pas pada waktu-waktu ujian, ngoreksi.
Yang namanya membaca skripsi, tesis untuk saya itu pekerjaan harian. Itu pekerjaan. Anda mungkin bidang bisnis atau bidang pekerjaan di kantor ini itu mungkin masih dibawa ke rumah. Dengan adorasi itu mari ditinggalkan. Nah, lalu sabda Tuhan yang sungguh membuat kita sangat berbesar hati, orang yang mau meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, anak saudaranya perempuan, bapak ibunya, anak-anak, pokoknya segala relasi tadi, dan ladangnya ada pekerjaannya untuk beradorasi, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh 100 kali lipat, jangan diukur secara materi. Karena kata 100 kali lipat itu tak terhitung. Dan itu apa? Itu hidup ilahi, hidup Allah. Jadi jangan sekedar mengartikan secara manusiawi, saya akan tambah saudara laki-laki. Kalau saya meninggalkan suami istri, saya akan tambah suami atau istri, makin gak benar toh. Bukan itu maksudnya. Menerima kembali 100 kali lipat itu menerima apa yang tak terhingga, yang tak bisa dinilai lagi. Saking banyaknya, saking besarnya. Itulah hidup Allah. Dan hidup Allah inilah yang sebenarnya hidup yang kekal. Akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah hidup Allah. Dengan adorasi kita bersatu dengan Kristus. Padahal Kristus adalah Tuhan. Dialah manusia, dia yang ilahi dan manusiawi. Maka dengan bersatu dengannya, terlebih dalam Ekaristi, dan kita lanjutkan dengan adorasi, kita juga bersatu dengan keilahiannya. Bukan sebagai upaya kita, tapi hidup ilahi yang kita terima itu sebagai anugerah dari Tuhan. Dia ingin menjalin persahabatan dengan kita. Adorasi adalah kesediaan kita meninggalkan semuanya itu hanya untuk hidup bersama Tuhan. Supaya aku ingat, kita ingat bahwa sesudah dunia ini selesai, sesudah saya ini pada saatnya harus menghadap Tuhan, alias kita meninggal atau mati, kita hanya memerlukan satu hal. Tidak semua yang kita tinggalkan itu, tapi hanya kita perlukan Tuhan sendiri, supaya boleh menerima aku, memberikan hidup ilahi, alias hidup kekal, kebangkitan badan kita. Mari ayo lanjutkan adorasi kita dengan penuh semangat. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.